Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah dimanapun berada, bagaimana kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Dan jika di antara kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita ada yang sakit, kami juga ingin berdoa supaya teman-teman kita Allah berikan kesabaran dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara ngopi, acara mingguan di IKMIA Center. Nah, untuk tema kali ini sangat menarik, yaitu pentingnya parenting yang dicontohkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Masya Allah, Ustadz Marjuwan Ibrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Apa kabar? Bang Jan sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Iya, bagaimana Pak Ustadz nih? Kenapa sih Nabi Ya'qub alaihissalam ini sangat menarik untuk kita bawa sebagai tema ngopi, ngobrol perkara iman kita pada kali ini? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita pilih temanya hari inilah parenting ala Nabi Ya'qub alaihissalam, karena salah satu nabi yang difokuskan dalam parenting, ya, pendidikan terhadap anak yang paling banyak itu adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian datuknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga ada kisah Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya Kan'an. Juga ada bapaknya para manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam yang direkam percakapannya dengan kedua anaknya yaitu Qabil dan Habil. Jadi kalau kita lihat masalah parenting ini adalah salah satu hal yang membuat seseorang itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendidikan terhadap anak, terutama Islamic parenting. Kemarin kita udah cerita tentang Luqman, ya, yang seorang hamba sahaya, budak yang belum merdeka, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surah. Kemudian mengapa kita pilih Nabi Ya'qub? Karena Nabi Ya'qub yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang ini, ya. Tapi sebelumnya, mungkin sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang parenting ala Nabi Ya'qub alaihissalam, kita kenalin dulu nih Bang John, Nabi Ya'qub alaihissalam. Siapa sebenarnya Nabi Ya'qub alaihissalam? Kalau Nabi Yusuf alaihissalam, kata Rasulullah, adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, yaitu seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, dan anak dari seorang yang mulia, yaitu Yusuf bin Ya'qub, kemudian bin Ishak, kemudian bin Ibrahim alaihissalam, alaihimussalam. Nabi Ya'qub adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu hanya punya dua anak, dan anaknya itu kembar. Jadi Nabi Ya'qub ini kembar dia. Nama saudaranya adalah Esau. Dan Esau ini nantinya akan menjadi nenek moyang bangsa Eropa, ya. Yang apa namanya, yang kulit-kulit putih itu adalah keturunan dari Esau, anak dari Nabi Ishak, ya, kembaran dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Cucu Esau anak Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ishak itu ya, namanya seorang nabi, ya, mempunyai dua anak laki-laki yang gagah dan tampan. Yang keduanya menginginkan agar mendapatkan more blessing dari ayahnya. Kalau di dalam kisah Israiliyat bahwasanya Nabi Ishak itu mau memberikan satu ilmu kepada
anaknya yang paling tua yaitu Esau, karena Esau lebih duluan lahir daripada Nabi Yakub. Kemudian istrinya Nabi Ishak mendengar. Ya. Kalau dalam Israiliyat itu dikatakan Nabi Ishak ini lebih condong kepada lebih mengutamakan Esau. Kalau ibunya Ribkah binti Ribkah ini adalah anak dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Ribkah ini adalah istri daripada Nabi Ishak alaihissalam. Jadi ibunya lebih suka kepada Yakub untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka Nabi Ishak kan memang di masa tuanya tidak dapat melihat ya. Akhirnya ilmu tersebut didapatkan oleh Nabi Yakub. Kemudian dia dikejar oleh saudaranya Esau, ya, berdendam. Kemudian akhirnya Yakub dibilang oleh ibunya, kamu pergilah ke sana ke Ur, ya, kampung ibu. Di sana ada pamanmu namanya Batael, ya, kamu hiduplah di sana karena di sini berbahaya, saudaramu Esau ini berdendam kepadamu. Akhirnya Nabi Yakub hidup di sana, jumpa dengan pamannya di Irak, di kota Ur, bangsa Kaldean itu ya. Kemudian Nabi Yakub ingin menyunting seorang wanita cantik, anak dari pamannya yang bernama Rachel binti Batael. Rachel ini punya kakak, yang kakaknya ini masih perawan, ya, namanya Lea binti Batael. Ya, kemudian kata pamannya Batael ini, Batael bin Labib kalau nggak salah namanya ya. Kata pamannya, wahai Yakub, kalau kamu mau menikah, maka nikahi dulu kakaknya. Baru nanti setelah 7 tahun, baru kamu menikahi adiknya. Dalam satu riwayat tidak diberitahukan. Oke, kata pamannya, kamu boleh menikahi Rachel. Ternyata setelah ya dibukakan di dalam kamar malam pertama, oh ternyata yang di dalam tudung itu yang tertutup mukanya itu kakaknya si Lea. Ya, Lea ini memang dia sifatnya tidak suka tersenyum, kemudian pendiam, ya, kurang romantik, apalagi. Kemudian setelah 7 tahun barulah Nabi Yakub tadi menagih kepada pamannya, kalau begitu nikahkan aku dengan wanita yang kucintai, yaitu Rachel. Akhirnya dinikahkanlah ya. Jadi dari Lea Nabi Yakub itu dapat 4 anak. Ya. Kemudian karena dari Rachel nggak kunjung mendapatkan anak, ya, maka dia punya seorang budak, dia hadiahkan kepada Nabi Yakub untuk dinikahi supaya dapat anak. Jadi kalau orang dulu itu kalau dia nggak punya anak, budaknya dia kasih. Jadi kalau nanti budak itu punya anak, maka anak itu juga akan menjadi anaknya si Rachel. Rachel ini sifatnya lembut, ya, suka tersenyum, ya, ngomong sama suami itu ya dengan kelembutan, ramah orangnya. Ya, tidak suka melawan dengan Nabi Yakub, berbeda jauh dengan kakaknya Lea tadi. Akhirnya dari budaknya itu, saya lupa nama budaknya itu, Lea, Rachel, kemudian Zilfa dan Bilha. Zilfa ini adalah budak daripada Rachel. Kemudian dihadiahkan kepada suaminya karena tidak kunjung mendapatkan anak. Dari Zilfa dapat 2 anak. Kemudian Lea yang merasa tersaingi, dia sedekahkan juga. Dia hadiahkan juga budaknya dia yang bernama Bilha kepada suaminya tadi. Wah, dapat lagi 2 anak. Jadi sudah berapa anaknya? 4 tambah 4 sudah 8. Akhirnya mereka karena sudah, kalau tidak salah itu Lea dapat 4, kemudian Zilfa dapat 2, ya. Kemudian dari Bilha itu dapat 4, berarti sudah 10 kan. Akhirnya setelah lahir anak yang ke-10, ternyata alhamdulillah
istri yang paling lembut tadi yaitu Rachel akhirnya mengandung. Siapa yang dia kandung? Nabi Yusuf. Nah, itulah namanya Nabi Yusuf ya. Karena dia mengikut kepada sifat ibunya, cantik, lembut, penuh sopan santun, ya. Sementara dari Lea itu namanya, kalau di dalam perjanjian lama itu, yang pertama itu Ruben. Kemudian ada Levi. Ya, dari Ruben ini banyak dilahirkan para nabi. Dari Levi, dari Ruben banyak dilahirkan para raja. Para raja dari kalangan Bani Israel. Dari Levi banyak dilahirkan para nabi. Ya. Kemudian Ruben, Levi, Yahuza, kemudian siapa lagi namanya? Ruben, Levi, Yahuza, ada 10. Ya. Dari Lea, nanti dari Rachel akan diberikan 2 anak yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin itu nanti lahirnya ketika mereka mau pulang kampung ke Irak. Jadi Yusuf lahir di Irak. Begitu Yusuf lahir, ya, kemudian dia dibawalah pulang ke kampung ayahnya Nabi Ishak, karena Nabi Ishak itu sudah sakit-sakitan. Nabi Ishak itu meninggal umur 180 tahun. Ya, dan Nabi Ismail itu hadir ketika Nabi Ishak itu dikuburkan di kawasan Masjid Al-Khalil atau Hebron. Sekarang di Hebron ya, Masjid Ibrahimi. Mudah-mudahan kita nanti bisa sampai ziarah ya. Ya, ketika sudah dimerdekakan ya, tidak lagi diawasi oleh tentara-tentara Zionis. Jadi itulah dia, Nabi Yakub mempunyai 12 anak dari 4 istri. Yaitu 2 istri, 2 budak. Yang pertama dari Lea dia dapat 4, kemudian dari Rachel dapat 2, ya, 2 yang terakhir. Kemudian dari Bilha dan Zulfa juga dapat masing-masing 4 dan 2. Jadilah genap mereka 12 orang. Tapi ketika selesai melahirkan Bunyamin, yaitu dalam perjalanan mau pulang ke Irak, mau jenguk ayahnya, yaitu Batael, Rachel itu meninggal dunia. Jadi Bunyamin itu dari bayi memang dia piatu. Jadi ini saudara-saudaranya yang 10 lengkap ibunya. Kemudian Yusuf yang paling kecil dengan saudaranya yang the youngest brother itu, yang masih baby, ya, balita itu tidak punya ibu. Karena Rachel itu cepat meninggalnya. Maka nggak pantas kalau kita bilang Nabi Yakub itu lebih tidak adil kepada anaknya. Wah, itu perkataan yang istilahnya tidak pantas disandarkan kepada seorang nabi ya. Itu sesuatu yang sudah lewat lah bagi para nabi ya. Itu adalah anggapan dari 10 saudaranya yang menganggap nahnu usbah. Kita ini hanya dapat sisa-sisa kasih sayang ayah saja. Asobah, usbah, sisa saja ini. Karena ayah lebih melebihkan kepada Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Padahal bukan, karena mereka tidak punya ibu. Sementara yang 10 lagi sudah mereka lebih besar, beda umurnya jauh, dan mereka masih mendapatkan kasih sayang seorang ibu. Dan bukan berarti Nabi Yusuf dan Bunyamin ini tidak punya ibu, terus Lea itu tidak menyayangi mereka. Justru tidak, justru kakak dari ibunya yaitu Lea binti Batael itu sangat menyayangi Yusuf dan Bunyamin, dan dijaga dan diasuh oleh bibinya tadi. Ini ada pertanyaan singkat. Itu syariat Nabi Yakub yang diperbolehkan nikah adiknya. Ya, pada zaman itu syariatnya memang membolehkan ya, mengumpulkan 2 saudara kandung di dalam satu pernikahan. Kalau sekarang nggak boleh. Kecuali ganti tikar ya. Ganti tikar, tahu ganti tikar? Tahu. Itu istilahnya kalau kakaknya meninggal ya, ternyata adiknya cantik ya. Udahlah, mak mertua katanya
kakaknya udah pergi, ya biarlah disambung oleh adiknya. Kan banyak begitu. Boleh ya? Boleh. Boleh setelah kakaknya meninggal, karena lebih ada kedekatan kepada anaknya, karena diasuh langsung oleh adik ibunya ya. Tapi sebagian orang nggak mau ganti tikar itu, ganti istilah. Kenapa nggak mau? Saya bilang karena adiknya tidak secantik almarhumah kakaknya, katanya. Saya tanya orang, kenapa nggak mau sama adiknya? Adiknya jelek, katanya. Nggak boleh seperti itu ya. Memandang fisik ya. Ya, selama ini kan kita tahu 12 anak putra Nabi Yakub itu ada 12, ternyata itu penjabarannya Masya Allah dari kita lebih tahu lagi. Nah, itu nama Yusuf itu asli, nama itu kan bahasa Arab kan? Apakah ada bahasa Yusuf itu ada 3 ejaan dan semuanya dibolehkan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama tentulah kita pakai yang ejaan Al-Quran Yusuf. Ya, kalau di dalam ejaan Hebrew itu dikatakan Yosef, ya Yosef. Kalau di dalam ejaan orang selain Arab dan Hebrew, mereka memanggilnya Yusuf. Ya, Yusuf, Yosef dan Yusuf. Ya. Kemudian lanjut? Lanjut ya, kita masuklah sekarang ke parenting. Jadi kita kalau mau masuk tentang parenting Nabi Yakub, yang paling sempurna kajiannya itu adalah dalam surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini mempunyai kedudukan tersendiri di dalam hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu membekas. Kenapa? Nggak ditanya. Kenapa itu? Gitulah. Ya. Ngantuk kayaknya Bang Jan. Iya, itu Nabi apa dalam Al-Quran kan Ahsanul Qasas, surah Yusuf itu ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Masya Allah. Kenapa? Kami akan menceritakan kepadamu yang Muhammad sebaik-baik kisah. Kenapa dikatakan dia ahsanul qasas, ahsanil qasas? Karena yang pertama itu diceritakan dalam momentum yang tepat, diturunkan dalam momentum yang tepat, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam kesedihan yang mendalam, ditinggalkan oleh istri yang tercinta yang selama ini menopang jalan dakwahnya, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu ditinggal oleh pamanda yang tercinta yang selama ini menjaga ya dan menopang dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib. Ya. Pada saat kesedihan itulah diturunkan surah Yusuf ini ya. Dan ini sebelum malam Isra ya. Jadi istilahnya begini, ya Muhammad ya, kalau engkau sekarang bersedih, justru dulu ada yang lebih sedihnya itu melebihi sedihmu sekarang ini, yaitu seorang ayah ya, yang dia adalah dikatakan sebagai hamba Allah ya, namanya Israel, namanya Yakub tapi diganti Israel ya. Kalau kisah Israiliyatnya itu panjang lagi. Kenapa Nabi Yakub itu namanya gelarnya jadi Israel, itu panjang lagi. Ya, kenapa tuh? Nanti nggak sampai kita ke parenting ini ya. Nanti kita buat kisah khusus untuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi dulu ada seorang nabi yang dia itu dipisahkan dengan anaknya ya, yang paling lembut tutur katanya, selain paling tampan wajahnya, kemudian paling baik akhlaknya ya. Kemudian pandangan matanya itu menyejukkan ayahnya. Dan itu kami ambil dari Nabi Yakub itu ya. Kami jauhkan dari Yakub itu selama 40 tahun itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang kau alami sekarang itu dulu udah dialami oleh hamba kami, yaitu yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Sampai buta matanya karena kesedihan tersebut. Yang kedua, kenapa ini dikatakan sebagai ahsanul qasas? Karena ceritanya from the bidayah wan nihayah ya. Dia ada awalnya dan ada akhirnya. Ya, ini cerita yang sempurna. Ya, sampai habis ceritanya. Sampai mimpi itu benar-benar terjadi di hadapan mata Yusuf ya kan, yang 11 bintang, kemudian bulan dan matahari bersujud di hadapanku. Jadi itulah yang dimaksud dengan sebaik-baik kisah, diturunkan pada waktu yang tepat
Dan ini sangat menginspirasi dan memotivasi Rasulullah ya untuk menghilangkan kesedihan ya ditinggalkan oleh istri dan pamannya itu. Dan kita sebut dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Masya Allah. Ya kan kita tadi kan 12 anak ya dengan ibu yang berbeda. Dengan berbagai karakter ya. Yang budak. Nah, bagaimana tuh cara Nabi Yakub memperlakukan masing-masing anak gitu? Ini mulai dari parenting. Kenapa dikatakan Nabi Yakub itu berhasil dalam parenting? Karena kejahatan yang dilakukan oleh 10 orang anak, Bunyamin tidak masuk ya karena waktu itu masih balita, tidak dibawa. Karena dia kejahatan yang dilakukan oleh 10 orang anak, pada awalnya kan mereka mengatakan ya apa namanya katanya Uktuluhu Yusufa awitrahuhu, katanya bunuhlah Yusuf itu atau buang dia ya ke dalam atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh. Ya. Pertama itu ada yang mengusulkan untuk dibunuh Nabi Yusuf itu. Kemudian ada yang bilang buang aja. Tapi ada apa namanya pendapat yang paling ya istilahnya walaupun jahat juga tapi paling tidak dia tidak sejahat kakak-kakaknya. Dia bilang udahlah apa namanya kita alquhu fi ghayabatil jubbi ya, kita masukkan dia ke dalam dasar sumur ya supaya nanti apa? Supaya nanti kan kafilah dagang itu kan akan singgah ke sumur itu dan dia akan dibawa ke negeri yang jauh. Setidaknya dia akan tetap hidup. Tapi tidak mengganggu kasih sayang ayah kita ya terhadap diri kita. Nah, ini sebenarnya pekerjaan siapa ini? Ini pekerjaan syaitan ini. Ya kalau di dalam riwayat Israiliyat itu dikatakan bahwasanya ada seorang kakek-kakek ya dan itu ternyata iblis yang menyamar sebagai orang yang sedang tersesat. Ya, kemudian dia melihat bahwasanya di kampung itu ada seorang tua yang dia itu terlalu melebihkan kasih sayangnya dan tidak memperdulikan kalian wahai anak-anak bapak kalian. Jadi iblis itu sebenarnya yang pertama sekali menimbulkan bahwasanya kalian itu memang diperlakukan tidak adil oleh ayah kalian. Jadi penyebab utamanya syaitan itu. Dikomporin ya. Kebetulan yang dikomporin ini adalah sumbu pendek ya, langsung cepat meledak ya, langsung meledak ya, model-model netizen sekarang lah ya, pantang dipancing langsung meledak ya, kata istilahnya apa, sumbu pendek itu. Jadi yang membuat Nabi Yakub itu dikatakan berhasil dalam parenting ketika Yusuf ya dan ke-10 saudaranya itu terkejut ketika dia mengatakan akulah Yusuf, saudara laki-laki kalian yang dulu kalian masukkan ke dalam dasar sumur yang gelap ya. Kemudian kalian tahu aku dibawa oleh kafilah ya dan akan dijadikan budak sedangkan kalian melihatku dari jauh dan kalian tidak mencegahnya. Itu kan para saudaranya terkejut, selain malu, banyak di antara mereka yang langsung bertobat kepada Allah ya. Kemudian mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika Yusuf menahan Bunyamin. Kata saudaranya, janganlah Yusuf, ayahmu itu sudah cukup bersedih dengan kehilanganmu. Bagaimana jika engkau tahan pula Bunyamin di sini? Ya, dia nggak bisa pulang. Tapi pada waktu mimpi itu terrealisasi, apa kata Nabi Yusuf? Ya, apa kata Nabi Yusuf ketika mimpi itu terrealisasi? Kita lihat ayatnya. Ya, ya, apa kata Nabi Yusuf ya? Ya, intinya yang dikatakan oleh Nabi Yusuf bahwasanya aku memaafkan kalian. Dan ini pernah dipakai oleh baginda Nabi SAW kalimat ini ketika memaafkan orang-orang Quraisy yang dahulu menghinanya, yang dulu membuat syair-syair dan merendahkan kemuliaan baginda Nabi ya, dengan mengatakan
Ya, apalagi yang bisa kukatakan selain sebagaimana yang dikatakan Yusuf ketika memaafkan saudara-saudaranya yang menjahatinya. Jadi disitulah waktu Fatu Makkah. Jadi disitulah dinilai bahwasanya Nabi Yakub itu berhasil mendidik anak-anaknya. Jadi pendidikan parenting Nabi Yakub itu ada dua jenis. Ya, yang pertama parenting sebelum Nabi Yusuf dicelakakan, dan kedua masa Nabi Yakub membimbing anak-anaknya yang 10 ini untuk bertaubat. Ya. Yang pertama, parenting yang pertama adalah ketika Nabi Yakub mengatakan ya bunayya la taksus ru'yaka ya ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya bunayya la taksus ru'yaka. Wahai Ananda, ya, wahai my beloved son, ya, anakku yang aku cintai. Ya, karena Yusuf itu memanggil ayahnya dengan kalimat yang sangat indah, ya abati, wahai ayahandaku, ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, aku melihat, ya, di dalam mimpiku, ya, 11 bintang, bulan dan matahari dan bulan bersujud kepadaku. Langsung dijawab oleh ayahnya, ya bunayya, wahai anandaku, ya, jangan pernah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, ya, mereka akan membuat tipu daya, ya, dengan satu tipuan. Kemudian disambung Nabi Yakub lagi, inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan, ya, bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Kalimat yang pertama yang kita ambil adalah la taksus, jangan engkau ceritakan. Jadi kita sebagai ayah ini harus yang pertama sekali kita tahu masing-masing karakter anak. Harus tahu itu, ya. Karena Nabi Yakub tahu yang 10 anak ini, ya, diantaranya ada yang pendengki, ada yang suka baperan, ya, memang ada yang suka caring, tapi dia suka menceritakan apa yang telah dia berikan. Ya, istilahnya, kan aku udah baik kepadamu, kalau nggak kau balas, sini, aku minta lagi ke yang aku beri kemarin. Ya, ada juga yang suka ngompor-ngompori, ya, tapi dia nggak dengki, dia sukanya ngompor-ngompori aja supaya rame, ya. Ada yang suka mengadu, ya, ada yang suka jahil, ada yang tengil, ada yang sumbu pendek tadi, macam-macam. Jadi Nabi Yakub itu hafal 11-12 karakter anak-anaknya. Kenapa Yusuf itu begitu Nabi Yakub bukan lebihkan? Ya, istilahnya kalau memandang Nabi Yakub itu Nabi Yusuf itu Nabi Yakub itu sepertinya selalu tersenyum, ya. Merasa terberkahi dengan kehadiran anak yang begitu lembut. Qurratul A'yun. Iya, Qurratul A'yun itu. Begitu lembut, kemudian tampannya juga Masya Allah, kemudian juga kalimatnya itu menyejukkan hati. Menurut tafsir umur berapa Ustaz saat itu? Ketika Nabi Yusuf dibuang itu. Ketika mimpi, terus kalau mimpi itu kayaknya sepertinya umur 7-8 tahun. Ya, ketika dibuang itu ya 8 atau 9 tahun begitu, masih sangat anak-anak. Berarti parentingnya sangat membekas, ya. Iya. Yang pertama itu tadi, bahwasanya ayah itu harus tahu karakter masing-masing anak. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak perlu diceritakan, dia akan langsung bisa mengatakan, ini akan menimbulkan keributan, karena aku sudah lihat mereka itu sudah mulai merasa ayah ini pilih kasih, padahal bukan pilih kasih, karena memang dia paling kecil. Yang kedua nggak ada ibu, ya. Yang ketiga memang dia gemes gitu loh, putih. Kemudian ya istilahnya, sementara ini kan udah habis masanya. Dia nggak ingat dulu waktu dia kecil bagaimana ayahnya memperlakukannya. Sama seperti Nabi Yusuf diperlakukan, cuman kan dia sekarang sudah tua, kan nggak mungkin ditimang-timang lagi. Yang udah umurnya 30 tahun, yang umurnya sudah 25 atau 20 tahun. Karena memang antara kelahiran kakak-kakaknya dengan Rachel yang mengandung terakhir,
itu kan memang jauh berbeda umurnya, ya kan? Jadi harus ada pembedaan, bukan karena apa, tapi itu memang natural. Yang kedua, yang harus kita camkan juga sebagai seorang ayah, yaitu adalah kalimat panggilan yang baik. Ini udah sering saya bilang ya, ya abati ini sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya bunayya, ya. Ini wahai anandaku. Kemudian juga Nabi Yakub mengatakan ya bunayya, wahai anandaku. Kalimat-kalimat panggilan itu kepada anak itu kalau tidak dia pilihlah yang paling dia cintai. Yang kedua, pilihlah yang melembutkan hatinya. Senang dia kalau dipanggil itu. Ya. Sini saya anak soleh. Iya. Yang ketiga, panggillah dengan doa. Ya. Kalaupun marah, mungkin udah mau keluar tanduk emaknya nih ya. Tiba-tiba, ya, awas kau ya. Mak doakan kau jadi imam Masjidil Haram. Doainnya begitu, jangan dasar anak ini anak itu. Aduh, nauzubillah disumpah serapah. Tapi kalau udah mau keluar tanduk ya, kayak ibu-ibu kemarin yang viral itu ya, dia marah tapi dia doain yang baik-baik ya. Awas ya. Doain lu jadi ini apa namanya pengasuh anak-anak yatim gitu. Jadi gitu, doain yang baik-baik. Begitu juga Nabi Yakub ini mengajarkan kita, cobalah panggil yang baik, ya bunayya ya. Disambut dia, dicium keningnya. Itu kalau anak sampai 1 sampai 7 tahun masih senang itu Bang John. Nah, saya 8 tahun itu masih senang dia dicium ubun-ubunnya, didoakan ya. Tapi nggak tahu nanti kalau besar mungkin udah mulai risih, udah malas mah. Iya. Tapi orang Arab tuh biasa. Sampai umur kelas 6 SD itu masih biasa itu dipangku ayahnya. Kadang ayah udah tua masih pangku anak, kita lihatnya lucu ya, tapi senang. Ya, semakin dekat anak itu sama ayah, maka setan itu semakin jauh dari anak tersebut ya. Semakin jauh anak itu dari ayah, maka setan itu semakin besar kesempatannya untuk meraih anak-anak kita. Itu kuncinya itu. Jadi panggillah dengan panggilan yang baik-baik, ya kan? Kemudian yang ketiga pelajarannya, anak kecil, ya anak umur 5-6 tahun mau ceritain mimpi dengan jelas kepada ayah, ini menunjukkan kedekatan emosional antara ayah dengan anaknya. Ya. Kan jarang anak-anak itu mau ngobrol sama ayah. Siapa yang dia ceritakan duluan? Kalau dia ada mimpi, ibu kan. Tapi di sini kan diceritakan bahwasanya dia mengatakan ya abati, wahai ayahandaku. Kemudian ayahnya bilang la taksus, jangan ceritain. Berarti hanya Nabi Yakub yang tahu. Yang pertama sekali dia datangi adalah ayahnya. Atau kalau kita lihat sekarang di dalam rumah tangga Islam modern, ya, yang paling sering ngomel itu kepada anak lajangnya siapa? Emaknya. Ya. Kalau ayahnya pulang itu intonasinya itu selalu tinggi dan terkesan memerintah. Kalau pulang kantor capek, ya senyum enggak. Kemudian kalimat-kalimat itu kalimat perintah semua. Udah sholat, udah kerjain PR, ya. Oh, hafalan perkaliannya gimana? Itu kalimat-kalimat perintah yang semuanya kalimat-kalimat pendek. Di Indonesia gitu ya? Iya, di Indonesia. Di sini alhamdulillah orang Amerika lembut-lembut dengan anaknya ya. Mereka bermain bersama, basket bersama. Saya lihat kayak kedekatan emosionalnya bagus ya, saya lihat sebagian ya. Jadi sama pula ya sebagiannya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat yang keluar dari kita itu kalimat-kalimat pendek yang nadanya itu perintah. Dan ini tentulah tidak baik bagi hubungan emosional antara anak laki-laki dengan ayahnya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan ada, ya kalau saya tidak salah itu ada 83 ayat itu komunikasi antara ayah dengan anak. Sementara ibu dengan anak itu kalau tidak salah hanya 3 atau 5 ayat saja. Ya. Menandakan apa? Menandakan bapak-bapak ini yang harus lebih banyak ngobrol dengan anaknya. Ya. Ini kalau ada masalah, emaknya disuruh maju. Uruslah sama lu gitu. Gua sibuk, ya kan? Begitu. Jangan. Justru yang kalau ikut metode parenting ala Nabi Yakub, ya,
Itu anak cerita dulu sama ayahnya. Ayah, tadi malam aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Nabi Yakub tahu ini anak akan menjadi nabi. Nabi Yakub tahu bahwasanya 11 bintang itu adalah saudaranya. Ya, matahari dan bulan dia dan istrinya yang pada saat itu tinggal satu saja yang hidup, yaitu Lea. Jadi ketika anak-anaknya datang dengan membawa bidamin kazib, dengan darah yang dengan darah dengan darah bohongan itu, dia sudah tahu, dia ulangi lagi kalimat kaidah itu, tipu daya itu. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mulai merasa tidak enak hatinya ketika Yusuf menceritakan mimpi tersebut. Maka dia bilang jangan ceritain Yusuf. Yang pertama yang dikhawatirkan Nabi Yakub adalah anak ini bakal celaka dan aku akan kehilangan penggantiku. Ini siapa nanti yang membimbing anak-anak cucuku ini? Ya, abang-abangnya ini. Kalau tidak ada nabi, maka Nabi Yakub itu benar-benar jaga. Ketika diajak, ayolah ayah sesekali biarkan Yusuf bermain kepada kami. Nabi Yakub bilang jangan, aku takut nanti dia dimakan serigala. Memang betul, kalau dimakan serigala, ya bisa jadi Allah tidak akan lagi utus seorang nabi. Jadi ini benar-benar dijaga, dikekep itu Yusuf. Tapi karena anak-anaknya ini juga merayu terus, dan Nabi Yakub takut timbul nanti gejolak-gejolak bahwasanya Yusuf ini memang kami ini tidak dipercaya oleh ayah, ya. Bahkan ayah menganggap kami itu berdengki kepada Yusuf, maka sesekali orang tua harus juga ada ininya tolak angsur lah ya kepada anak. Kalau anak itu tarik ulur ya, tarik ulur. Tapi kalau kira-kira sesuatu yang membahayakan, kita harus tarik terus ya, nggak boleh tarik ulur. Jadi ketika Nabi Yakub itu memberikan kepercayaan, sebenarnya Nabi Yakub itu udah tahu bahwasanya pada saat itu dia akan dipisahkan pada saat itu akan dipisahkan kepada Yusuf alaihissalam. Ya. Maka dia mengatakan bahwasanya ketika dia diceritakan mimpi tersebut, Nabi Yakub itu tahu bahwasanya pendidikan yang terbaik itu bukan di kampung di Yerusalem itu, tapi dia harus dibawa ke sebuah negeri yang maju, pertaniannya maju, peradaban maju, kemudian mereka juga punya bangunan yang bagus-bagus, arsitekturnya super keren, kemudian mereka juga mempunyai peradaban, ilmu pengetahuan yang luas, dan itu adalah di negeri Mesir. Ya. Kesedihan itu biasa, kesedihan seorang ayah itu adalah sesuatu yang memang dibawa dari lahir. Ya. Jadi kalau sampai buta matanya karena sedih, ya karena tangisan itu mungkin ya tidak tertahankan, ya asam pada air mata itu mempengaruhi ya. Jadi ada sedikit pertanyaan juga nih. Ketika tahu bahwa itu bukan darah dari Nabi Yusuf, apa yang Nabi Yakub katakan kepada mereka? Padahal dia tahu ini bukan, ini darah palsu. Yang hebat dari Nabi Yakub adalah Nabi Yakub tuh nggak dendam. Karena dia tahu itu darah adalah darah dusta. Kadang-kadang kita dendam loh sama anak. Ya, jangankan anak, kadang-kadang kita sama ayah kita kadang kalau udah marah itu, ya, sesekali ada juga yang kalimat yang jelek kita keluarin ya. Kadang-kadang kita nggak bisa mengontrol marah kita itu sehingga kita berdendam, atau setidaknya kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Dasar anak nggak berguna, atau dasar tukang buat malu keluarga gitu lah. Aib keluarga. Kadang-kadang seperti itu. Tapi hebatnya Nabi Yakub, dia mengatakan fasabrun jamil, maka kesabaran itulah yang paling baik. Nabi Yakub itu nggak berdendam kepada anaknya. Padahal Nabi Yakub itu tahu bahwasanya ini adalah bentuk kesengajaan dan darah itu adalah darah binatang, darah kibash. Yang kelima, kehebatan Nabi Yakub itu, anak sudah tersesat, nggak dibiarkan begitu aja. Misalkan ini anak kan udah membuat malu keluarga, ya udah berangkat dari rumah ini, jangan pernah balik lagi ke sini. Keluar. Kita sudah putus hubungan antara anak dengan ayah. Ya, aku sudah bukan lagi ayahmu, kamu bukan lagi anakku. Misalkan dia buat malu ya kan. Tapi Nabi Yakub enggak. Apa katanya? Ayo sekarang kalian ku ajak bertaubat kepada Allah.
Nabi Yakub tidak menyapa mereka selama 40 hari, tapi Nabi Yakub menyuruh mereka perbanyak mandi, kemudian perbanyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kalian. Itu anak tiap hari nanya, wahai ayah, apakah taubat kami sudah diterima? Sebagian yang hatinya menyesal bertanya. Ketahuan dong. Udah ketahuan pasti. Nabi Yakub tahu, dan itu kan dikabarkan oleh Jibril bahwasanya anak-anak kamu berbohong. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh kafilah dagang, kemudian dibeli oleh kafilah, dijual kepada kafilah dagang yang mau berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir dibeli oleh seorang pejabat teras istana, kemudian dijadikan anak angkatnya dan tinggal di dalam kehidupan istana dengan ilmu pengetahuan, dengan manners. Kemudian kebetulan pada saat itu Mesir kan dipimpin oleh orang yang beriman. Waktu Nabi Yusuf masuk ke Mesir, kerajaannya itu dipimpin oleh orang yang beriman. Mereka tidak menyembah berhala. Baru menyembah berhala pada zaman Nabi Musa, dan itu sudah ganti kerajaannya. Pada waktu Yusuf masuk, yang menguasai Mesir itu bukan orang Mesir asli. Kalau tidak salah itu datang dari Afrika. Kemudian pada masa Musa, yang menguasai Mesir itu adalah suku asli dari anak pribumi Mesir itu, orang Kipti namanya. Jadi Nabi Yakub dia nggak, ini anak namanya dibuang ke dalam sumur loh. Anak yang masih balita, yang dia itu harus ditemanin. Kemudian ini gak ada ibunya. Kemudian tahu nggak kalian, ini adalah anak yang akan menjadi nabi, yang kelak akan membimbing anak-anak kalian, yang kelak akan membesarkan keluarga Israel, keluarga Yakub. Kalian perlakukan seperti itu. Ya, kalau kita sebagai ayah, ya mungkin udah kita cambuk itu anak. Tapi Nabi Yakub enggak. Ya, Nabi Yakub setelah itu diam, cuman mengatakan, perbanyak bertaubat, mudah-mudahan Allah menerima taubat kalian. Dan itu lama itu, taubatnya diterima itu. Ya, ada 40 hari Nabi Yakub itu tidak menyapa anak-anak tersebut. Diam saja. Ya, yang dia cuma mengingatkan kepada istri-istrinya, suruh anak-anak kalian itu bertaubat. Seperti itu. Dan anak-anaknya memang menyesal. Jadi kalau anak itu sudah kelewat batas, kita sudah sampaikan nasihat, kita sudah kasih dia warning, ya udah. Ya, selama 40 hari papa nggak mau lagi nasihatin kamu. Ya, kalau kamu memang benar-benar mau bertaubat, ya cari jalan sendiri, ya pergi ke masjid, cari ustadz sendiri. Ya, tapi tetap kita pantau dari belakang, ya seperti itu. Kadang-kadang ditinggalkan juga boleh 40 hari. Modelnya Nabi Isa, modelnya Nabi Musa. Bani Israel ini banyak sekali tingkahnya. Sampai mereka membuat patung anak sapi, ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari. Nggak makan, nggak minum, nggak turun lagi manna wa salwa. Akhirnya barulah mereka merasakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah benar-benar Nabi Allah. Baru mereka bertaubat, baru Nabi Musa pulang. Ya, jadi kehebatan Nabi Yakub itu dalam parenting itu tadi. Yang pertama, mengetahui, sebelum pertanyaan, mengetahui karakter masing-masing anak itu penting. Yang kedua, berusaha meminimalisir masalah. Kalau kira-kira pendapat tersebut bisa membuat masalah, cukup diselesaikan ayah dengan satu anak saja. Nggak usah dibawa ataupun perlebar. Yang ketiga, ya, Nabi Yakub itu menggunakan kalimat yang paling baik dalam memanggil anaknya. Kalau bisa kita panggil nama anak, ya, sesuai yang dia cintai. Yang paling pintar, yang juara Olimpik, ya, atau mahasiswa terbaik di kampusnya, panggil begitu kan nggak apa-apa. Anakku yang ranking 1 di kelas ini, nak, anak soleh, gitu dong. Ya, kalaupun marah keluar tanduk, ya doakan dia yang baik-baik. Ya, boleh disampaikan dengan intonasi tinggi, tapi doakan yang baik-baik, jangan sampai keluar sumpah serapah, nggak boleh. Yang keempat, ya, apa tadi yang keempat, Bang Jan? Yang keempat itu ayat setelahnya, ya. Kedekatan emosional. Kedekatan emosional Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih kecil, tapi dia nggak ceritakan mimpi dulu kepada ibunya. Memang
dia tahu mungkin ya Lea itu adalah bibinya ya, saudari dari emaknya yang sudah meninggal. Tapi pastilah pada perempuan dulu dia cerita ya, tapi enggak. Dia pilih dulu Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub berhasil ya mengcounter bahaya tersebut. Walaupun sebenarnya syaitan sudah menyediakan plan di belakangnya. Yang kelima adalah itu tadi, jangan kemarahan itu melahirkan dendam kita kepada anak, ya, tapi tetap bimbing dia, ya, ajak dia untuk bertaubat. Nah, yang keenam itu tadi ayat yang kelima tadi, ingatkan ya kepada anak-anak kita, kalian ini nanti dalam kehidupan mendatang setelah dewasa, syaitan itu akan berada di tengah-tengah kalian, ya, untuk memecah persaudaraan, ya, untuk memecah keluarga. Itu syaitan itu akan selalu senantiasa hadir, dan itu terbukti dengan hadirnya iblis menyamar sebagai orang tua. Dan ini ada di tafsir Ibnu Katsir dan mengatakan bahwasanya memanglah ayah kalian itu melebihkan saudari kalian yang tampan tersebut, yang gemes tersebut daripada kalian. Kalau di kampung kami dulu, ya, anak seperti itu udah dibuang ke dalam tempat lubang yang dalam. Jadi ingatkan selalu yang keenam. Setan selalu membuntuti kalian agar kalian berperang, berebut harta warisan. Seperti itu, Bang Jo. Sebenarnya disiplin itu lebih condong kepada ibu ya. Karena ibu yang dia itu 24 jam bersama anak-anak. Ayah itu figur. Ayah itu dia nggak perlu ngomong itu terlalu banyak. Dia ngomong pada hal-hal yang tertentu saja. Misalkan setelah maghrib, ayo ngaji. Ya, ayah kasih sampaikan nasihat setengah jam, udah, that's all. Selebihnya ibu yang menjaga kedisiplinan. Ayah datang sebagai pengontrol. Berjalan nggak? Kalau nggak berjalan, ayah gandeng anak. Ya, ayo kita jalan. Iya, kepala sekolah. Kalau ibu madrasah, ya, ayah adalah kepala sekolah. Ya, sesuai dengan doa yang diajarkan Nabi. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadi kalau anak kita jadi qurrata a'yun, berarti itu ayahnya berhasil.